warga Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih. Saat ini kita bertemu lagi dalam acara Wonderful Heart dan kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat-sangat menarik dan juga berat, adalah integritas. Integritas seringkali dikaitkan dengan kejujuran, baik maupun buruk, salah atau benar, juga dikaitkan dengan moral. Tetapi apa itu integritas? Secara etismologi, integritas adalah dari dua kata, integrasi dan integral, yang dalam bahasa Latin juga adalah integer, yang artinya adalah utuh, bilangan yang bulat, dan tidak terpecah-pecah, bukan bilangan pecahan. Nah, dari situ kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa integritas adalah konsistensi, keutuhan, baik dalam perkataan dan juga tindakan, baik ketika kita terlihat oleh orang lain maupun ketika kita tidak terlihat oleh orang lain. Wow, berarti nggak gampang ya berintegritas. Ya, pasti nggak gampang. Itulah makanya kenapa banyak sekali orang bisa berbicara tentang integritas, ayo kita berintegritas, tetapi pada prakteknya kemudian mereka gagal. Mereka tidak mampu memanifestasikan apa yang dikatakan dalam memaknai integritas. Saya punya dua kesimpulan tentang integritas. Saya punya dua hal yang bisa saya sampaikan, saya bagikan kepada Anda semua, kepada warga Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih. Menurut saya, integritas memiliki dua. Terdiri dari dua. Integrity in mind atau integritas dalam pikiran, dan yang kedua adalah integrity in appearance, integritas di dalam penampilan. Nah, apa itu integrity in mind dan integrity in appearance? Integrity in mind adalah integritas dalam pikiran. Jadi, kalau di dalam pikiran kita sudah punya niat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani dan kemudian apa yang kita sampaikan, menurut saya kita sudah tidak konsisten dengan apa itu integrity atau integritas. Demikian pula dalam penampilan. Nah, kalau dalam penampilan ini sudah melakukan apa yang kita pikirkan. Jadi eksekusi atas apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus memiliki dua integritas. Integritas in mind dan integritas in appearance. Dalam pikiran dan juga dalam perkataan dan perbuatan. Berintegritas artinya adalah kita berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak secara utuh, sama, konsisten. Itu berintegritas, baik ketika terlihat oleh orang maupun ketika tidak terlihat oleh orang. Dalam prakteknya, lebih mudah mengatakan tentang integritas, tetapi sulit untuk mempraktekannya. Saya memiliki banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana banyak orang jatuh bangun untuk membangun integritas di dalam dirinya. Apalagi ketika itu
terjadi tekanan di dalam diri kita. Ketika orang sudah punya pendirian yang teguh untuk mempertahankan integritas, artinya apapun yang akan terjadi, dia tetap konsisten dan bertindak sama. Tetapi pada kenyataannya itu tidaklah mudah. Beberapa contoh perusahaan-perusahaan bisnis yang tidak bisa mempertahankan integritas akhirnya runtuh satu persatu dan tidak pernah bangkit lagi. Itu artinya bahwa integritas adalah pondasi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nilai yang kita bawa dan menjadikan pedoman bagi kita untuk melakukan segala apapun di dalam hidup kita. Integriti dalam kepemimpinan juga sangat dibutuhkan. Integriti menjadi hal yang tidak usah dipertanyakan lagi ketika seorang pemimpin memimpin sebuah perusahaan atau organisasi atau sebuah lembaga. Dengan memiliki integritas, maka kepercayaan bisa diberikan kepada pemimpin tersebut, kemudian juga menghargai penghargaan, dan dengan integritas, seorang pemimpin bisa membawa lembaga atau organisasi atau perusahaan menuju kepada tujuan dan kesuksesan, keberhasilan bersama. Pemimpin yang tidak memiliki integritas sangat mudah untuk melakukan tindakan seperti korupsi, kemudian melakukan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tentu saja itu bukanlah fondasi yang kuat bagi sebuah organisasi atau lembaga. Pemimpin di dalam diri sendiri juga demikian. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin bagi diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri dan kita memiliki integritas, maka kita bisa membawa diri kita kepada keberhasilan, kepada tujuan hidup kita dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Saya memiliki beberapa contoh mengenai bagaimana sulitnya untuk mempunyai integritas dalam diri. Begitu. Jadi ketika kita mempunyai power, kita harus selalu mengingat bahwa kita menggunakan power kekuasaan itu sesuai dengan berpegang teguh dengan integritas. Sebab itu bukan hal yang mudah ketika kita masih menjadi mahasiswa, bukan siapa-siapa. Kita dengan mudah mengatakan bahwa ayo mari kita berintegritas. Kita harus memiliki integritas. Kita harus memegang teguh integritas. Tetapi lihat, banyak sekali anak-anak muda aktivis yang tadinya mendengung-dengungkan tentang integritas, kemudian lupa bagaimana memegang teguh integritas ketika sudah memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, uang yang banyak, hidupnya enak, dengan segala fasilitas-fasilitas. Itulah tantangan berintegritas. Bagaimana kita tetap memegang teguh sebagai value dari diri kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, dan bagaimanapun keadaan yang kita hadapi.
Sama seperti ketika teman saya memilih untuk menerobos lampu merah ketika tidak terlihat ada polisi di sana, dan memilih untuk berhenti di sebuah lampu merah ketika ada polisi yang berdiri di sana. Saya pikir itu bukanlah integritas. Itu bukanlah integritas. Ketika kita melakukannya berbeda, ketika ada polisi dan tidak ada polisi, kita masih belum utuh antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, baik terlihat maupun tidak terlihat orang lain. Kita belum konsisten untuk mematuhi apa yang menjadi hukum lalu lintas dan apa yang menjadi kesadaran kita mengapa kita harus mematuhinya. Di lingkungan kampus Universitas Kristen Duta Wacana, di lingkungan kehidupan akademisi juga demikian. Banyak sekali tantangan untuk tetap berintegritas, memegang teguh integriti dalam seluruh aspek pembelajaran, pengajaran di lingkungan kehidupan kampus. Bagaimana nilai ingin didapatkan secara mudah, bagaimana akademisi ingin mendapatkan riset secara mudah, menyelesaikan riset secara mudah. Shortcut atau jalan pintas sering diambil dan mengabaikan nilai-nilai integritas. Tetapi apakah itu yang akan kita lakukan sebagai warga Universitas Kristen Duta Wacana? 4 pilar value atau nilai Universitas Kristen Duta Wacana adalah berintegritas. Nilai itulah yang akan kita bawa dalam segala tindakan, cara berpikir, berperilaku, dan dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Mari kita berjalan dalam integritas, baik dalam pekerjaan kita, dalam seluruh aktivitas kita, baik di lingkungan Universitas Kristen Duta Wacana maupun di luar lingkungan Universitas Kristen Duta Wacana, di masyarakat, di keluarga, tetaplah berjalan dalam integritas. Sorbum, Tuhan Yesus memberkati.